Shalom teman-teman. Hari ini kita akan beribadah. Tidak ada lagi yang tidur-tiduran dan tidak ada lagi yang makan-makan. Siapkan Alkitab, Duduk dengan tenang, siapkan catatan. kita akan beribadah. Are you ready? Yes. Shalom adik-adik semua. Shalom. Shalom kami Raka Ipa. Shalom Kak. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita yel-yel dulu ya. Ikutin gerakan teman-teman kalian dan kakak-kakak yang ada di sini ya. Kita mulai yel-yel kita ya. 1, 2, 3 ya. Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Woo! Adik-adik, kita mau semua kakak, adik, teman-teman hidup rukun ya. Kita mau naikkan pujian rukun kasih satu sama lain. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjuk temannya, tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Yeay! Masih semangat muji Tuhan? Masih semangat dong. Masih semangat Jeremy? Kita mau naikkan pujian satu lagi ya. Kita mau semangat memuji Tuhan ya. Bertambah-tambah dalamnya. Tambah-tambah dalamnya. Tambah-tambah lebarnya. Tambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalam. Sekali lagi bertambah-tambah. Tambah-tambah dalamnya.
Adik-adik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengajar kami, memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sekali lagi, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan ayat 1, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, tema kita minggu ini adalah hidup rukun. Ada yang tahu apa itu rukun? Rukun itu adalah baik, damai, bersatu hati, tidak bertengkar. Nah, bagaimana Daud mengucap syukur kepada Tuhan dalam sebuah nyanyian karena dia melihat ada umat Tuhan yang bersatu hati. Tidak saling menunjukkan aku bisa, aku lebih hebat, tidak. Tapi mereka bersatu hati memuji Tuhan. Kemudian di ayat 2 dikatakan, Daud mengumpamakan kerukunan itu dalam dua hal. Yang pertama yaitu seperti minyak. Minyak itu menandakan kesukaan, ketentraman, wangi, dan mahal. Dan ini dikatakan minyak yang ke jubahnya Harun. Di Israel itu Harun itu disebut nabi, imam. Berarti bukan minyak yang asal-asalan, minyak yang murahan, bukan. Tapi minyak yang mahal, minyak yang wangi. Bagaimana minyak itu melimpah dari atas kepala sampai ke jubahnya. Dikatakan berlimpah-limpah. Kalau kita hidup rukun, hidup tentram, Daud mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan melimpahkan berkat-Nya. Wow, luar biasa sekali. Kemudian bagaimana orang Israel itu hidup rukun, tidak mementingkan diri sendiri, tidak saling egois. Tapi mereka tahu kesatuan yang mereka miliki itu di dalam Tuhan. Adik-adik, perumpamaan yang kedua diumpamakan seperti embun di gunung Hermon. Embun itu menandakan kesegaran, kesejukan. Siapa di sini yang suka traveling ke gunung atau suka jalan-jalan ke gunung? Atau pernah nih jalan-jalan ke gunung? Sangat enak adik-adik karena di sana ada pohon-pohonan yang hijau. Bagaimana orang suka banget pergi ke gunung karena di sana sejuk, nanti melihat matahari terbenam. Dikatakan embun yang di gunung Hermon itu karena di gunung Hermon itu ada salju yang tebal sehingga ada embun. Embun itu mengalirkan aliran yang sejuk, kesegaran kepada daerah-daerah yang lain. Wah, daerah-daerah yang lain terberkati oleh gunung Hermon. Bukankah kalau kita hidup rukun, tidak saling berantem, tapi saling mengasihi, bukankah itu memberkati bagi orang lain? Tapi kalau adik-adik nih, di rumah sama kakaknya suka berantem. Ih, mama lihat dong si kakak, main HP mulu, gak pernah dikasih ke saya. Orang yang dengar pun, kok keluarga itu suka berantem ya? Kok anaknya gak pernah akur ya? Tapi kalau di rumah, yang kakaan mau mengalah ke adikan, yang adikan juga mau mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Di sini dikatakan, di ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat
kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik yang terkasih, bagaimana Daud sangat bersyukur melihat ada perubahan bagi umat Israel. Ketika ada hari raya, ketika mereka harus ada di Yerusalem, kan panas nih. Bukannya makin berebut-berebut mana tempat yang lebih berteduh, aku di sana untuk menyembah Tuhan. Bukan, tapi ada kesatuan hati. Karena mereka tahu yang mereka sembah adalah Tuhan. Kalau di rumah kita harus saling mengasihi, sama kakak harus taat sebagai adik. Kakakan juga mau mengalah kepada adikan. Kalau di sekolah kita harus menunjukkan hidup rukun itu bagaimana? Tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Dia itu gak punya ini, gak mau berteman sama dia. Milih-milih teman. Gak boleh ya adik-adik. Karena kita itu semua sama. Diciptakan Tuhan, dikasihi Tuhan. Kalau adik-adik berharga, kakak berharga, semua kita berharga di mata Tuhan. Adik-adik yang terkasih, harus ada kasih di sini. Kenapa kita memiliki kasih? Karena Tuhan kita terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita bisa bersatu hati dengan teman-teman kita. Tidak mencari keributan. Suka, kalau anak-anak bilang suka nyinyir, suka itu sih itu gini loh. Jangan ya adik-adik, gak boleh menilai orang lain berlebihan dengan wah penampilannya begini. Gak boleh, tapi kita itu harus bersatu hati, berdamai. Ada kasih di sini. Namanya anak Tuhan. Kalau Glenn sama Timothy, kemudian Keira sama Jeremy, wah kakak adik yang the best. Nanti dilihat oleh tetangga, wah bagus banget ya keluarga Jeremy itu, saling mengasihi. Jadi berkat dong. Tapi kalau tiba-tiba berantem satu dengan yang lainnya, tetangga bilang apa? Hah, kok mereka kayak gitu ya? Gak pernah diam di rumahnya. Piring pecah lah. Tidak ya adik-adik? Nah, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Daud mengumpamakan seperti minyak yang mahal. Bagaimana itu melimpah dari kepala sampai ke jubah. Berkat Tuhan juga akan melimpah kepada adik-adik. Dengan berlimpah-limpahnya, berlimpah-limpah sukacita, damai sejahtera. Kalau kita hidup dengan damai. Tidak suka cari masalah. Tidak membuat mama papanya stres. Mama papanya sudah pulang kerja, capek. Ditambah lagi anak-anak yang berantem satu dengan yang lainnya. Ngadu lagi. Tambah capek. Tapi kalau mama papanya pulang dari kerja, Ma tadi abang ngajarin aku. Wah, orang tua juga bersyukur anak-anakku sudah lebih baik. Demikian ya adik-adik, harus hidup rukun. Hidup rukun itu tidak suka bertengkar. Tidak membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Saling mengasihi. Saling sayang satu dengan yang lainnya. Demikian firman Tuhan adik-adik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar bagaimana Daud bersyukur melihat umat Tuhan, mereka bisa hidup rukun damai. Demikian juga kami rindu adik-adik kami yang di rumah, mereka bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya. Antara kakak dengan adik, antara abang dengan adik, bahkan bersama dengan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bagaimana berkat Tuhan akan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami ketika kami hidup dalam damai-Mu. Dan kami menjadi berkat kepada orang lain. Kami juga rindu adik-adik kami juga menjadi berkat di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik jangan tutup dulu Alkitabnya ya. Kita mau ayat hafalan dulu. Ayat hafalan kita diambil dari firman kita yang tadi. Dari mana? Mazmur 133 ayat 1-nya saja. Adik-adik ikutin gerakan kakak Mira ya. Mazmur 133 ayat 1.
1, 2, 3. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi ya adik-adik yang semangat. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Adik-adik yang di rumah jangan lupa ayat hafalannya dikirim. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Kak Lasma ajak adik-adik bangkit berdiri. Tapi sebelumnya kita menaikkan pujian ini. Rukun kasih satu sama lain. Sama-sama katakannya adik-adik, rukun. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah. Sekali lagi adik katakan, rukun kasih. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi adik katakan rukun. Rukun kasih satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Adik-adik, hari ini kita akhiri ibadah kita. Semua angkat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, bersuka cita, walau di rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah bersama Tuhan. Terima kasih buat semua adik-adik kami yang boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah secara online. Kami rindu mereka juga boleh terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan boleh hidup rukun dengan teman, terutama dengan kakak, adik, dengan semua keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan buat papa dan mama yang senantiasa Tuhan taruh untuk boleh mengajari, mendidik setiap adik-adik kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ke depan kami percaya kasih setia Tuhan senantiasa menyertai semua adik-adik kami yang ada di rumah dengan melakukan segala aktivitas kegiatan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan buat semua kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak yang sudah menolong pelayanan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kebaikan, kemurahan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, semua anak-anak Tuhan katakan amin. Adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 1.
anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tuhan Yesus memberkati.